Belakangan ada gejala pembalikan arah politik sehingga negara menjadi cenderung otoritarian. Demokrasinya demokrasi main-main. Kecenderungan itu bukan umum ya, itu kecenderungan terutama di tingkat elit. Nanti saya tunjukkan. Pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi konservatif, sepihak. Kalau saya ingin ini dibahas hari ini sore jadi besok disahkan, bisa. Konservatif. Tapi kalau saya tidak ingin ini, penguasa tidak ingin ini, undang-undang ini sampai bertahun-tahun tidak dibahas. Padahal kita sudah membuat aturan. Sekian hari sesudah masuk prolegnas dibuat naskah akademiknya. Kalau itu yang membuat presiden, kemudian ajukan ke DPR, DPR diberi waktu 60 hari untuk menanggapi, membuat DIM dan sudah ada gitu. Tapi ada undang-undang yang sampai bertahun-tahun, ada yang seminggu jadi, ada yang kemarin hampir sehari jadi. Yang kemarin yang terus menimbulkan demo besar tanggal 21 Agustus itu. Itu kan sehari jadi. Jam 10 dibahas. Padahal itu tidak pernah ada. Kenapa harus ada perubahan undang-undang? Pak, ini sudah dulu. Januari, enggak, yang Januari saya juga ikut buat, itu soal lain. Memang tentang pilkada juga. Itu soal apa? Soal pengajuan dari bulan November ke September. Itu ditolak, masuk kota. Nah tiba-tiba sesudah ada putusan yang dimunculkan lagi. Nah itu contohnya. Bahwa kadang-kadang terjadi kecenderungan konservatisme sehingga terjadi pelemahan atas lembaga-lembaga politik. Lembaga politik itu dikooptasi semua, dan lembaga-lembaga penegak hukum. Maka terjadilah degradasi atas negara hukum. Nih, judulnya kan itu yang dipinta. Judulnya kan tahanan. Negara hukum kita punya daya tahan enggak sih? Kalau kayak gini situasinya. Gitu. Kemudian tuh muncul oligarki. Negara yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang punya modal. Bahkan ada juga Indonesia itu sekarang negara kleptokrasi. Kleptokrasi itu negara yang penuh korupsi, negara pencuri namanya, klepto. Ada penyakit kleptomania kan. Penyakit kleptomania itu orang ingin mencuri meskipun udah punya. Misalnya saya punya HP harganya 60 juta. Lalu ada HP-nya Mbak ini di sini ketinggal, harganya cuma 2 juta. Kalau saya orang klepto, ini dicuri kalau ada kesempatan. Mbaknya sedang ke sana, saya curi aja. Nggak butuh, tapi klepto. Sehingga ada yang mengatakan dulu, oh Indonesia sudah masuk ke tahapan kleptokrasi. Kartelisasi. Demokrasi kartel. Partai-partai bergabung, lalu beragi, kamu ambil Jakarta, nanti saya ambil Medan ini. Nah partai yang di luar nggak dapat, karena dikeroyok. Itu kartel namanya. Itu yang dia sempat melakukan dengan kita. Udah, jangan beri kesempatan calon. Ini ilmiah ya, ini ilmiah loh. Saya tidak bicara. Saudara boleh tidak sependapat. Apa namanya tentang pilihan politiknya. Tetapi fakta politiknya seperti itu. Mungkin, enggak Pak, memang lebih bagus kok oligarki, biar negara lebih aman dan terkendali. Oke, kalau yang setuju begitu. Pak, enggak apa-apa, kleptokrasi itu kan bagian dari birokrasi. Silahkan aja berpendapat begitu. Kartel juga bisa. Itu kartel itu kan strategi. Misalnya ada 5 partai, yang 4 bergabung satu, yang satu kucilkan aja. Enggak dapat apa-apa dia meskipun besar, dikeroyok 4, udah. Nanti Jawa Timur kita berempat, ini keputusannya. Di Banyuwangi begini, di Gorontalo begini, diatur semua. Habis tuh Indonesia oleh kartel ini. Nanti ekonominya juga dibagi. Itu semua nih yang ditulis. Bagus nih rumusannya, proposalnya ini bagus. Memang ini yang saya tekuni sejak dulu, perubahan-perubahan dari demokrasi oligarki ke kleptokrasi ke kartelisasi ini yang sekarang berkembang. Apakah kolaborasi negara hukum dan demokrasi itu bisa bertahan kalau ada gempuran-gempuran seperti itu tadi? Gempuran oligarki, kleptokrasi, kartelisasi. Atau kenapa sih sebab terjadinya dinamika yang kadang
mengancam keseimbangan negara hukum dan demokrasi itu. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Kenapa? Kan itu pertanyaannya. Kalau akademis, gitu. Jadi kalau akademis itu jangan sembarang nyalahkan. Pak itu yang salah, Pak itu yang tamat. Entar dulu. Ini akademis. Kita cari akar masalahnya. Namanya ilmu. Terus apa yang bisa kita lakukan agar terjadi keseimbangan daya tahan negara hukum atau demokrasi dan nomokrasi itu seimbang. Demokrasi tanpa nomokrasi liar dan anarkis. Nomokrasi, negara hukum, kalau tidak ada demokrasi sewenang-wenang. Misalnya mana? Korea itu ada hukum, tapi tidak ada demokrasi, sewenang-wenang. Ada jenderal gitu sedang ceramah gitu, lalu jenderalnya itu menguap, tembak sama presidennya. Ada jenderal gagal. Kok bisa di sana terjadi banjir? Siapa? Menterinya siapa? Tembak. Ada hukum, tapi tidak ada demokrasi. Elitis akhirnya, sewenang-wenang. Jadi hukum tanpa demokrasi itu kesewenang-wenangan atau kezaliman.